Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Karenamu. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu, Bapa kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah sulu dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi langkah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi ini. Mazmur pasal 45. Ada 18 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terhadap putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah tuanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya, yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak leluhurmu hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersujud kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Mazmur 45 merupakan puisi yang sering dilantunkan pada upacara pernikahan kerajaan di sepanjang sejarah Israel. Mengapa? Karena Mazmur ini juga merupakan Mazmur mesianik. Mazmur yang berbicara tentang Mesias yang akan datang sebagai raja. Dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9, penulis Ibrani mengutip bagian Mazmur ini untuk merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, ini artinya Mazmur 45 menggambarkan tentang keagungan
pribadi dan relasi Yesus Kristus dengan gerejanya. Sifat mesianik tampak dalam karakteristik raja yang digambarkan dalam Mazmur ini. Yang pertama, sang raja memiliki tahta yang kekal. Tahtanya bersifat kekal. Tahtanya adalah kepunyaan Allah sendiri yang tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kedua, perbuatan-perbuatannya sebagai raja dahsyat. Selain dapat mengalahkan musuhnya dengan mudah, ia sangat berperi kemanusiaan, mencintai keadilan, dan sangat membenci kefasikan. Yang ketiga, raja begitu dicintai dan dihormati oleh seluruh umat. Seluruh umat akan memasyurkan namanya untuk selama-lamanya. Nah, karakteristik ini menunjukkan karakteristik daripada Sang Mesias, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini pemazmur juga menggambarkan karakteristik permaisuri yang berhak mendampingi Sang Mesias. Sang mempelai wanita digambarkan sebagai sujud kepada sang raja. Ayat 12, saya baca sekali lagi. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Sang permaisuri sujud kepada sang raja lebih dari menuruti bangsanya dan seisi rumah ayahnya. Di ayat 11 dikatakan. Kita melihat di sini karakteristik daripada sang permaisuri. Melalui penundukan dirinya kepada sang raja, mempelai wanita itu ikut merasa bangga dan terhormat, dan ikut merasakan sukacita yang meluap. Bapak Ibu, raja yang ideal itu adalah gambaran tentang Kristus Yesus Tuhan kita. Sedangkan kita, gerejanya adalah permaisurinya, mempelai wanitanya. Sudahkah kita menjadi mempelai wanita yang ideal? Apakah kita sudah menempatkan Tuhan, Sang Raja yang ideal itu di tempat yang terutama dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi penghalang untuk tunduk kepada Sang Mesias? Hari ini, melalui perenungan firman ini kita belajar mengutamakan Tuhan, Mesias, Tuhan Yesus Raja kita lebih dari segala hal. Tundukkan segala hal kepada Sang Mesias itu. Harta, kekuasaan, kenyamanan. Mari kita tundukkan di bawah Sang Mesias Raja kita. Apalagi yang suka menjadi penghalang? Tekanan hidup, penderitaan, pergumulan seringkali membuat kita sulit untuk tunduk dan melakukan perintah Sang Raja yang seharusnya kita taati. Sebagai mempelai wanitanya, mari kita menyerahkan segala pergumulan hidup kita. Percaya Raja kita sanggup membebaskan kita. Jadi, teguhkan hati kita, percayakan kehidupan kita kepada Raja, dan tunduk sebagai mempelainya. Maka kita akan memperoleh kelegaan, bahkan sukacita, kemuliaan Sang Raja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh kebenaran firman hari ini. Semua umat di muka bumi ini merindukan sosok pribadi pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal adalah Tuhan sendiri, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan, yang perkasa namun lemah lembut, mencintai kami dan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan pribadi-Mu sebagai penebus kami, Mesias,
Tuhan dan Raja kami. Kami mau belajar menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan yang ideal. Walau kami tahu bukan dengan kuat gagah kami, hanya oleh Roh-Mu yang ada dalam kami. Mengerjakan pribadi kami, menumbuhkan buah-buah Roh Kudus, karakter ilahi, sehingga kami layak dan berkenan bagi Sang Raja. Tuhan bimbing hari demi hari, karakter kami makin indah di dalam Tuhan, seturut kehendak-Mu. Allah Roh Kudus bekerja di antara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Selamat pagi, semangat Bapak Ibu. Jalani hidup kita sebagai mempelai-mempelainya Kristus yang mulia. Tuhan memberkati. Shalom.